Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kita ini buatan Allah. Ya, Tuhanlah yang membuat kita ada. Perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita di dalam Kristus Yesus diciptakan menjadi ciptaan baru. Ya, jadi kita dalam Kristus adalah ciptaan baru yang berbeda tentunya dengan manusia lama kita. Ya, manusia dosa kita, manusia yang dulu sebelum kenal Tuhan. Tapi begitu kenal Tuhan Yesus, kita bertobat di dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru yang mana Tuhan mau supaya kita memiliki hidup yang baru, yang senantiasa melakukan pekerjaan baik ya, yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Ya, jadi istilahnya kita ini nggak sama lagi atau berbeda dengan yang dulu sebelum kenal Tuhan Yesus. Setelah kenal Tuhan Yesus, kita manusia baru, ciptaan baru yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Ya, jadi perbuatan baik menjadi gaya hidup kita, menjadi ya style kita. Ya, kita lah begini. Jadi berbuat baik bukan sekedar kewajiban. Perbuatan baik bukan sesuatu yang dipaksakan. Kita harus berbuat baik, kalau enggak kita berdosa. Enggak hanya seperti itu, lebih daripada itu, kita menyadari bahwa perbuatan baik itu sudah seharusnya. Karena Tuhan mempersiapkan kita untuk itu. Ketika kita diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ya, mau supaya kita hidup ya dalam plan Tuhan itu, dalam rencana Tuhan itu. Yang mana kita harus selalu berbuat baik. Ya, sekali lagi perbuatan baik adalah sesuatu yang harus dan mestinya kita lakukan. Kadang kita sering mendengar bahwa yang penting aku tidak berbuat jahat ke orang lain. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Cukup. Ya, orang lain tidak aku ganggu. Gitu. Cukup. Saya katakan tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya kita tidak berbuat jahat ke orang lain. Tidak cukup hanya kita tidak istilahnya mengganggu orang lain. Perhatikan ayat ini. Yakobus 4 ayat 17. Saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan. Ya, kalau kita tahu bagaimana harusnya kita berbuat baik, kita bisa melakukannya, tapi kita tidak melakukan. Firman Tuhan katakan,
berdosa. Ya, jadi bukan hanya kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak menyusahkan orang lain. Nggak cukup. Engkau harus lebih dari itu. Bukan hanya tidak mengganggu orang lain, bukan hanya tidak mau merepotkan orang lain, bukan hanya tidak mau kita ini istilahnya jadi berbuat jahat ke orang lain. Bukan hanya itu. Bukan hanya tidak melakukan itu, tapi lebih daripada itu, lakukan apa yang baik. Sebab kalau kita tahu bagaimana berbuat baik, tapi kita sengaja tidak mau melakukannya, kita berdosa. Karena kita sudah diciptakan jadi manusia baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita sudah dipersiapkan untuk itu. Bahkan Allah memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi karena itu pastikan bahwa hidup kita harus selalu berbuat apa yang baik. Bukan hanya tidak merugikan orang lain, tapi kita harus bisa menolong orang lain. Bukan hanya kita tidak jahat kepada orang lain, tapi kita justru harus menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat dikasih Tuhan, jadikan ini menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi bukan mengejar pahala, bukan mengejar upah, bukan untuk masuk surga. Karena masuk surga itu adalah anugerah pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik kita lakukan sebagai rasa syukur kita dan menjadi gaya hidup kita. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk itu. Itu menjadi ciri khas kita bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah manusia ciptaan baru yang hidupnya berbeda dengan manusia lama yang cenderung untuk selalu berbuat dosa. Sebaliknya kita tentunya selalu ingin berbuat apa yang baik. Karena kalau kita tidak melakukan apa yang baik, firman Tuhan katakan, ia berdosa. Tentu kita tidak mau bahwa hidup kita justru tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kita yang berdosa. Gara-gara apa? Tidak mau melakukan apa yang baik, padahal kita bisa melakukan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan setiap tindakan perbuatan baik kita itu sebagai pertama rasa syukur, yang kedua itu gaya hidup kita sebagai orang-orang dalam Kristus, orang-orang ciptaan baru. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami sudah diciptakan menjadi manusia baru dalam Kristus. Hendaklah hidup kami pun memiliki hidup yang baru. Tindakan perbuatan kami senantiasa perbuatan yang baik. Sebab Engkau menghendaki itu Tuhan. Supaya melalui perbuatan baik yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Orang boleh mengenal akan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon selalu pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.